memang setiap event-event ke depan harus kita libatkan masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat di dalam setiap event harus kita libatkan. Contoh, setiap event nanti rencana di bulan 10-11 tempat akan terjadi kalender event yang sangat banyak, seperti off-road, jazz, grand food dan sebagainya. Akan kami siapkan di situ namanya stand UMKM, dan itu gratis dan free untuk masyarakat yang akan berjualan di sana. Terus yang kedua, di setiap event otomatis akan ada pedagang-pedagang keliling yang akan berjualan di sana, dan akan kami siapkan tempat space untuk mereka berjualan. Otomatis sudah sampaikan tadi akan terjadi banyak pemulihan ekonomi pada saat pelaksanaan event. Maka dari itu konsep kami, program kami dengan banyak event akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi dan pemulihan pariwisata. Dan itu kami libatkan masyarakat secara langsung. Jadi keterlibatan masyarakat secara eksternal harus kami libatkan, bukan sekedar kegiatan seremonial biasa. Terus yang selanjutnya untuk tarif harga, maka dari ini kami dengan Polri, dengan Polres, dengan para komunitas Kompas Ranau dan para stakeholder terkait dalam hal ini Diskoperindak dan sebagainya, termasuk masyarakat, harus melakukan pengawasan melekat terhadap para pedagang-pedagang pelaku usaha. Harus jelas, harus kita pasang tarif-tarif harga. Contoh kemarin pada saat Lebaran kemarin libur, kami sudah lakukan inspeksi dari setiap warung. Jadi sebelum makan ke makan harus wajib memasang tarif. Ada berapa memang pelaku usaha yang nakal terhadap harga-harga tarif tersebut. Khusus sampaikan tadi dengan harga ini di angka yang menjadi tinggi. Ini membuat para wisatawan akan kapok untuk datang ke Kampung Selatan dan berdampak buruk terhadap kita. Maka dari itu pengawasan harus kita tingkatkan dan harus bersinergi dengan stakeholder terkait. Dan kemudian menghimbau kepada seluruh pelaku usaha harus akan sadar tentang wisata. Dengan adanya sadar wisata, otomatis tadi dampak terhadap perekonomian akan meningkat. Jangan cuek dan sebagainya. Jangan cuma mementingkan diri sendiri. Terus lanjut pertanyaan untuk dari kepala sekolah SMK, tamu dan sebagainya untuk menunjang kegiatan masalah perhotelan. Dan kita sudah ada geraha Pak, dan kita uji cobakan di setiap event-event seperti acara permukaan dalam waktu dekat ini. Kami nanti mohon bantuan sertakan dan harus kita awasi lebih ketat. Karena kenapa setiap karcis mobil itu wajib sudah dikorporasi. Jangan ada karcis yang fotokopi tapi tidak dikorporasi atau tidak dilegalkan oleh dinas Bapeda dalam hal ini. Itu berarti ilegal dan wajib kita legalkan. Karcis yang tanpa ada lubang-lubang korporasi itu bisa dikatakan ilegal dan itu harus kita tindak. Dan namanya parkir itu sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan perda yang diatur, tidak boleh ditambah-tambah dan lain sebagainya. Itu harus kita tindak. Kemarin sudah kami lakukan pengawasan terhadap petugas-petugas parkir. Contoh, setiap petugas parkir wajib menggunakan baju parkir. Setiap petugas parkir wajib mengenakan tanda pengenal, itu yang legal. Dan setiap petugas parkir harus kita briefing. Dan tidak ada petugas-petugas parkir yang ilegal membuat parkir-parkir khusus. Kantong-kantong parkir tadi sudah disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, kalau bisa dari Pusri masuk keluarnya di Banding Agung. Perlu sampaikan, kita ini bukan tempat pintu masuk satu hamparan. Kita ini objek-objek wisata tempat tertentu. Jadi untuk pembayaran parkir itu ada berapa titik di Pusri. Kemudian air terjun Subik, Pelangi, ikon Danau Ranau dan halaman kuliner. Nah, untuk ikon Danau Ranau itu di halaman trotoar keramik Batu Alam itu rencana akan kami kosongkan. Tidak boleh parkir di sana. Jangan sampai ada mobil parkir di sana. Itu untuk orang yang berjalan, bisa juga berjualan pedagang kaki lima dan sebagainya. Parkir khusus di depan di tempat trotoar itu, tempat papan climbing itu. Jangan ada lagi parkir-parkir yang ada di tempat dengan ikon Danau Ranau itu, harus kita kosongkan, jangan sampai mengganggu para wisatawan. Jadi untuk parkir sudah jelas, kami berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, harus kami awasi terkait masalah petugas parkir dan sebagainya. Lanjut pertanyaan yang ketiga dari Pak Budi Mulya. Kemarin pada saat berkunjung pertama ke sini ketemu dengan beliau, sudah melakukan komunikasi. Beliau juga pernah mendapat juara homestay terbaik Pak dulu ya, homestay terbaik. Mereka ada pelaku usaha pribadi, bukan memang ini. Jadi mohon Pak, mohon informasi juga dalam rangka peningkatan benar akan kita lakukan pembinaan terkait masalah kualitas terhadap hospitality. Juga jangan sebatas peningkatan, benar. Akan saya uji cobakan, saya akan coba di tahun depan terkait pembinaan namanya pelatihan terkait hospitality tadi.
harus kita gerakkan. Terus yang kedua, saya butuh koordinasi lebih intens lagi. Saya tunggu di ruangan, karena kalau kita bahas ini mungkin tidak sampai kapan. Saya tunggu kapan ke pariwisata, kita komunikasi lebih intens lagi. Apa sih yang harus kita bahas permasalahan ke depan? Sampai saat ini saya belum tahu apa permasalahannya, karena saya baru dapat informasi dari Bapak, karena saya juga baru beberapa bulan di sini. Jadi mohon bantuan komunikasi lebih dekat lagi dengan saya. Saya siap, apakah saya ke lokasi atau ke kantor, nanti kita komunikasi terkait pembahasan masalah HPI juga. Itu benar, bagus, sangat baik konsepnya terkait Himpunan Pariwisata Indonesia. Masalah guide juga, jadi orang ke dan orang ini bingung, karena tanpa adanya guide kan informasi masalah pariwisata sangat awal. Ke lokasi titik objek wisata masih bingung, maka kita sangat dibutuhkan namanya guide. Nanti kita berkolaborasi, bersinergi. Saya butuh informasi dari Bapak, mari kita sharing, kita komunikasikan bagaimana sih kita cari jalan keluar dan solusi terbaik dalam rangka memajukan pariwisata di Oku Selatan ini. Kemudian dari ekosistem, tadi sudah dibahas tadi terkait masalah ekosistem ya. Kemarin dari Balai Besar sudah melakukan sosialisasi terkait masalah pakan ikan tadi. Insya Allah ke depan dari pemerintah akan melakukan pergerakan dibantu oleh Kompas Ranau juga terkait komunikasi tersebut, dan akan kami sampaikan melalui Kompas Ranau juga akan dilakukan sosialisasi terhadap informasi pakan ternak tersebut. Mungkin itu saja singkat informasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, kami silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Darmawan.